Shalom. Selamat malam teman-teman pemuda Genesis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan karunia-Nya kita dapat beribadah melalui online saat ini. Rangkaian acara kita pada malam hari ini yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua, ibadah, yang ketiga, ruang organisasi, dan yang keempat, penutup. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Mars Pemuda. Pemuda GKSD, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSD. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Ibadah Persekutuan Pemuda Kelompok 1 Genesis Jemaat GKSD Immanuel Palu pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk tetap terus datang kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu kita angkat pujian denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya memberkati kami, mencurahkan roh-Mu di atas kami agar kiranya fokus kami hanya tertuju kepadamu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Teman-teman semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Tetapi dalam kesempatan kali ini, marilah kita dengan penuh kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan. Kita siapkan hati kita angkat pujian Sungguh Indah. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kepada pelayan firman kami persilakan. Tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama menyiapkan pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Untuk itu sambil Alkitab kita terbuka, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu berlaku bagi kami dimanapun kami berada. Bahkan kami bersyukur Tuhan di tengah kesibukan ini, di tengah kesibukan kami masing-masing, Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun lewat ibadah online bahkan kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami percaya ini semua bukan karena kuat dan hebat kami, dan ini semua tidak mengurangi sukacita kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat persekutuan ini kami semua boleh benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam persekutuan kami pada malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami di hari-hari yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 saya bacakan bagi kita sekalian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali, sekalipun kita berjumpa lewat media online dan kita berjumpa di rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya ini semua tidak terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan benar-benar memiliki rencana yang indah bagi kita masing-masing serta dalam persekutuan ini. Oleh karena itu, kita akan sama-sama belajar bagaimana pentingnya tinggal dalam Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus. Ya, berdasarkan bacaan kita tadi, Paulus menuliskan pada ayat yang ke-12, yaitu untuk kita pahami bersama dan dipahami oleh jemaat di Filipi bahwa kata-kata Paulus ini bukanlah kata-kata yang hanya dikarang saja, bukanlah kata-kata yang hanya sebuah teori yang dikatakan oleh Paulus. Namun ini benar-benar Paulus katakan. Kita bisa lihat kembali di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus mengatakan hal ini bahwa dia benar-benar mengalami apa itu kekurangan dan dia benar-benar mengalami apa itu kelimpahan. Dan penekanannya pada kata tahu itu dia diambil dari bahasa Yunani, yaitu eido, yang berarti aku melihat apa yang aku alami, aku mengalami apa yang aku lihat, dan aku paham bagaimana rasanya berada dalam situasi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa Paulus mengatakan hal ini bukan sebagai seperti sebuah teori atau karangan saja, tapi dia berani mengatakan ini kepada jemaat di Filipi karena ia benar-benar merasakan perkara-perkara yang ia alami selama mengikut Tuhan itu tidaklah mudah. Ya, dalam hal ini Paulus menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa dalam realita mengikut Kristus, suka atau tidak kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan yang menyenangkan dan pilihan yang tidak menyenangkan. Atau bisa dikatakan kita akan selalu diperhadapkan dengan kekurangan dan kelimpahan. Serta kita juga akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat kita sukai serta hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Ya, mengikut Kristus bagi saudara dan saya itu memang harus kita lakukan, dan kita memang harus selalu diperhadapkan dengan dua pilihan tersebut. Dan Yesus sendiri berkata bahwa saat ia mengajak orang untuk mengikut dia, kita harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti cara hidup Yesus. Jadi kita tahu sendiri bahwa mengikut ketiga hal ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sepenuhnya menyenangkan, dan bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat sulit bagi kita untuk kita lakukan, karena dalam mengikut Kristus kita benar-benar harus melawan kedagingan kita. Akan tetapi kita jangan pernah melupakan janji Tuhan bahwa saat kita mengikut Kristus kita pasti akan melalui hal-hal pahit. Namun kita juga memiliki pilihan di satu sisi, dan Yesus selalu berjanji kepada kita bahwa saat kita mengikuti proses Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang luar biasa bagi kita seturut dengan perkenan Tuhan. Iya. Kenapa Paulus berani untuk mengatakan ayat yang kita baca tadi, yaitu di ayat yang ke-12 dan 13. Jadi sebenarnya seberapa besar apa penderitaan Paulus yang ia alami. Jadi kita bisa melihat sama-sama bagaimana penderitaan Paulus yang ia alami, sehingga kita benar-benar tahu bahwa ternyata yang dikatakan Paulus ini bukanlah sebuah karangan. Mari kita sama-sama membuka 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi di sini dikatakan bahwa Paulus itu 5 kali dipukul oleh orang Yahudi. 1 kali pukulan itu ia mendapat 39 pukulan. Jadi kalau kita kali 39 kali 5 itu pasti banyak. Ya, jadi ini salah satu perkara yang dilalui oleh Paulus. Terus ayat yang ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perkara-perkara yang ditanggung oleh Paulus. Hal yang sudah kita dengar tadi, itu bukanlah semua perkara. Bahkan di ayat yang ke-28 tadi dikatakan bahwa dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi. Jadi semua yang tadi disampaikan itu belum semuanya. Sekarang bagaimana dengan kita saat kita menghadapi perkara-perkara hidup kita? Apakah kita mengeluh sama Tuhan? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita menyerah sama Tuhan? Atau bagaimana? Tapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita, ia tidak memberi respon yang negatif. Justru Paulus dalam perkara-perkaranya, ia memberi respon yang luar biasa. Kita bisa dilihat dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-13. Di situ Paulus sadar bahwa ia mampu menanggung segala perkara-perkara dalam hidupnya, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Paulus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Paulus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan menjadi kekuatannya untuk mengalami dan untuk mengatasi segala perkara-perkara itu. Jadi kata Paulus, perkara apa saja yang terjadi bagi dia itu sudah hal yang biasa. Dia sudah terbiasa tahan banting, dia sudah terbiasa tahan uji, dia sudah terbiasa untuk melewati banyak bahaya. Itu karena apa? Karena Tuhan memberikan dia kekuatan di dalam hidupnya.
Jadi sekali lagi kita lihat di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah kunci kekuatan Paulus dalam menghadapi perkara-perkaranya. Sekarang apa yang dapat kita pelajari? Ya, dalam kita menghadapi segala perkara kita dimanapun kita berada, apapun dan bagaimanapun perkara itu terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa yang pertama, Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Di saat kita menghadapi perkara kita dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya mungkin kita bisa melewati perkara tersebut. 1 kali, 2 kali kita mungkin masih bisa melewati perkara tersebut. Tapi setelah perkara itu datang bertubi-tubi dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa melewati itu. Karena apa? Kita tidak mampu. Kita tidak mampu melewati perkara itu dengan kekuatan kita. Bagaimana kita bisa melewati perkara itu? Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita terus menerus. Bukan hanya 1 kali saja. Manusia pada awalnya mungkin bisa kuat. Tapi di akhir cerita dia mungkin merasa lemah dan dia mungkin terjatuh. Pada awalnya manusia mungkin bisa merasa kuat. Tapi di tengah jalan dia menyerah. Atau dia mungkin mencari banyak jalan pintas untuk mengatasi perkara tersebut. Namun ingatlah saat kita mengandalkan Tuhan selalu, saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita diam di dalam Tuhan, saat kita diam di dalam firman Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, bukan hanya 1 kali, tetapi terus menerus untuk menanggung segala perkara kita. Ia akan membantu kita dalam mengerjakan segala perkara-perkara kita, bahkan mengatasi segala pergumulan kita. Karena kita selalu dekat dengan Dia dan kita selalu tetap tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu marilah kita teman-teman sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun dan dimanapun keadaan kita serta bagaimanapun hal yang kita lewati, mari kita sama-sama berusaha untuk semakin membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Hubungan yang lebih intim dengan Tuhan sehingga kita dapat tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Bagaimana caranya bagi kita untuk bisa hidup di dalam Tuhan? Ya, yang pertama mungkin kita bisa membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Setelah itu, setelah kita terbiasa dalam membaca firman Tuhan, mari kita mengupayakan diri kita untuk bisa naik ke level berikutnya, yakni merenungkan firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus berkenan untuk mampu membantu kita memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kebenaran itu menjadi kekuatan kita di saat kita menjalani segala perkara-perkara hidup kita. Baik susah maupun tidak terlalu susah. Pasti firman Tuhan akan membantu kita dalam hal itu. Ya, jadi di sini kita bisa banyak belajar dan kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kita di masa muda kita, dapat menjadi semangat kita saat kita menghadapi banyak pergumulan di masa muda kita dimanapun kita berada. Dan ingatlah teman-teman bahwa sekali lagi tinggal dekat dengan Tuhan itu, tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu wajib untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Khusus juga bagi kita sekalian yang mengambil tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan dimanapun kita berada, tugas tanggung jawab sebagai pengurus, marilah kita berusaha untuk terus tinggal di dalam Tuhan melalui doa dan pembacaan, serta perenungan firman Tuhan kita. Sehingga pada saat kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, hati kita juga selalu disegarkan oleh firman Tuhan dan selalu dibaharui oleh Allah. Sehingga segala pelayanan kita yang kita kerjakan dimanapun kita berada itu semua tidaklah sia-sia. Dan saya yakin dan percaya bahwa membangun hubungan yang begitu intim dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat indah dan sangat luar biasa. Jadi mungkin teman-teman tahu bagaimana pentingnya membangun hubungan itu. Contohnya saja bagaimana jika teman-teman hilang komunikasi dengan pacar kita atau dengan orang tua kita, pasti kita merasa hal yang sangat tidak enak. Jadi begitu pula kita dengan Tuhan. Kita harus mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Kita harus mengutamakan komunikasi kita dengan Tuhan. Karena ingatlah, yang tahu hidup kita, yang atur hidup kita,
yang atur masa depan, masa muda kita, itu semua bukan manusia. Tetapi Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Dan demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Oleh karena itu berjuanglah dan berusaha untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dan berusahalah untuk membangun hubungan serta relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur kita. Seperti pokok-pokok doa yang sudah diberikan kepada saya, yaitu yang pertama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua berdoa bagi seluruh tenaga medis, perawat, pemerintah dan presiden. Serta berdoa bagi seluruh anggota Genesis yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Dan berdoa bagi setiap pergumulan pengurus dan anggota Genesis. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang sungguh layak untuk kami tinggikan dalam hidup kami, Allah yang sungguh layak untuk kami andalkan dalam hidup kami, sebab Engkau sangat baik bagi kami, terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena di masa muda kami, Tuhan selalu menjaga serta memelihara kami dimanapun kami berada. Di saat kami menjalani perkara hidup kami, Tuhan selalu ada di situ bersama-sama dengan kami, menyertai serta memampukan kami dan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggung segala perkara yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan kami pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar dari kisah Paulus, bagaimana dia begitu kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi perkara-perkaranya. Begitu banyak perkara Paulus yang ia lalui saat ia mengikut Tuhan. Namun ia tidak meninggalkan Tuhan, justru ia semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan ia berkata, ia bermegah atas kelemahannya, sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi Paulus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan berkenan untuk memampukan kami untuk menjadi seperti Paulus yang mampu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan di saat kami sedang mengalami perkara-perkara hidup kami di masa muda kami. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin baik untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Karena kami sadar saat kami menghadapi perkara-perkara hidup kami tidak akan mampu untuk melewati itu semua dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami, karena Tuhanlah yang mampu untuk memberikan kami kekuatan terus-menerus. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Bapa, kami rindu sebagai anak-anak muda di masa muda kami membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu membimbing kami dimanapun kami berada, dan kami selalu mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi pedoman dalam hidup kami di masa muda kami. Dan di saat kami menghadapi perkara hidup kami, baik itu yang besar maupun yang kecil, kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami selalu kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kami, Tuhanlah sumber kekuatan kami, dan Tuhanlah yang akan memberikan kami jalan keluar. Dan kami juga percaya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan dalam persekutuan ini. Kami boleh Engkau izinkan untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah Kota Palu. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, serta seluruh jajaran-jajaran pemerintahan, baik yang di kota sampai di pelosok-pelosok. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dimanapun mereka berada, serta Tuhan berkenan turut campur tangan dalam setiap program yang dikerjakan oleh pemerintah kami. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah kiranya roh yang takut akan Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, pemimpin kami benar-benar melaksanakan itu semua dengan takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan, sehingga segala keputusan kebijakan itu semua tidak lari dari pengetahuan Tuhan dan tidak lari dari
apa yang Tuhan rencanakan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dalam saat ini, saat kami sedang menghadapi masalah penyakit corona yang sudah mewabah Tuhan, kiranya Tuhan memakai pemerintah kami untuk mengelola serta mengatur kebijakan-kebijakan kesehatan yang baik dalam penanganan penyakit ini. Dan kami juga berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan melindungi segala petugas yang berperan penting dalam menghadapi permasalahan COVID ini Tuhan. Dan biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan, dan kekuatan kesehatan selalu Tuhan limpahkan kepada pemerintah kami, tim medis dimanapun mereka berada, bahkan kepada kami semua masyarakat bangsa Indonesia serta kota Palu ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami bersama-sama mendukung dalam doa buat pengurus persekutuan pemuda Genesis kelompok pelayanan 1. Ya Bapak, begitu luar biasa Engkau menganugerahkan kepada mereka semangat dalam pelayanan. Sampai saat ini mereka terus berkoar-koar, mereka terus berapi-api untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa terus menyempurnakan apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan akan senantiasa berkenan untuk terus mendampingi mereka, untuk terus menjaga mereka dimanapun mereka berada. Sehingga segala tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan itu semua tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu akan berkenan untuk melindungi dimanapun mereka berada. Segala program yang akan dikerjakan Tuhan sertai, Tuhan turut campur tangan, sehingga melalui itu semua kemuliaan Tuhan senantiasa tetap dinyatakan bagi pemuda kelompok pelayanan 1, bahkan pemuda jemaat serta seluruh pemuda yang ada di bangsa ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih semua rekan-rekan pengurus yang sudah terlibat di dalam segala program pelayanan. Tuhan berkati masa depan, bahkan Tuhan memberikan hari-hari yang luar biasa dalam hidup mereka seturut dengan perkenan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh rekan-rekan pemuda kelompok pelayanan 1 Genesis Jemaat Immanuel Palu dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang menjadi keadaan mereka Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, sebab kami tahu hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan perkara luar biasa, melakukan perkara penyembuhan yang ajaib bagi teman-teman kami yang sedang sakit seturut dengan waktu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati segala upaya pengobatan yang ditempuh oleh rekan-rekan kami, sehingga melalui itu semua makanan, minuman, obat-obatan itu semua menjadi alat bagi Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Tapi Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi seturut dengan waktu Tuhan. Buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan senantiasa terus menyempurnakan ucapan syukur mereka, memberkati segala ucapan syukur mereka, serta menerima segala ucapan syukur mereka dalam bentuk apapun. Mungkin bersyukur dalam hal pekerjaan, bersyukur dalam hal kehidupan sehari-hari, bersyukur dalam hal kelulusan, dan segala bentuk apapun, biarlah Tuhan kiranya berkenan untuk menyempurnakan ucapan syukur mereka. Sehingga melalui itu semua teman-teman kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati dan membentengi dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Bagi yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, kami memohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah pengampunan Tuhan senantiasa terus berlaku bagi kami, dan kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan dalam hidup kami. Allah yang layak untuk kami agungkan dimanapun kami berada. Karena Allah sangat baik bagi kami. Allah sangat peduli terhadap kami. Dan kami percaya kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih dan kemurahannya kita masih boleh ada sampai saat ini. Untuk itu marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke
baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya yang juga milik-Mu Bapa. Kiranya Bapa berkati agar menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Untuk menerima berkat dan menutup ibadah kita pada malam hari ini, teman-teman semua dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan beritakanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Biar dalam hidup-hidup kita di masa muda kita senantiasa semakin dekat dengan Tuhan dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman-teman, informasi tambahan bagi teman-teman yang rindu untuk mengumpulkan persembahan, persembahan dikumpulkan kepada Bendahara Genesis, yaitu Saudari Stella. Untuk teman-teman, tetaplah di rumah, stay safe saja, jaga kesehatan. See you di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.